Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi kita bertemu di siang hari yang sangat indah ini, apalagi kalau bukan di podcast Al Hidayah. Saat ini saya sudah bersama Bendahara di Yayasan Masjid Al Hidayah Modernland Tangerang. Iya. Kita panggil aja langsung Pak Wisnu Wardana. Mungkin saya udah di sini, nggak usah dipanggil lagi. Ya, yang sudah duduk bersama kita hari Ya, ini. terima kasih Mbak Stevi sudah sudi untuk mengundang saya ke sini. Waduh, saya sangat amazed sekali nih dengan podcastnya Al Hidayah. Semoga di masa depan podcastnya Al Hidayah semakin berkembang ya. Amin. Ya, dan follower bukan? Subscriber. Subscriber ya, maaf ya. Saya rada itulah subscribernya bertambah banyak ya. Amin. Iya. Tepuk tangan. Semoga dengan kedatangannya Pak Wisnu hari ini meningkatkan subscriber kita yang dari mana-mana subscribe YouTube Al Hidayah ini ya Pak ya. Insya Allah. Oke. Hari ini saya mau tanya tentang visi misi Masjid Al Hidayah dari Pak Wisnu, dan suka duka Pak Wisnu ada di jadi bendahara di Masjid Al Hidayah ini. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak Stevi, jadi Yayasan Masjid Al Hidayah ini kok mati sih? Mati nggak? Nggak. Oh ya udah. Program untuk saya mungkin di sini hanya menjelaskan program aja ya, karena kalau cerita mungkin teman-teman udah tahu semua lah gitu ceritanya awal terbentuknya Yayasan Masjid Al Hidayah seperti apa. Nah mungkin yang lebih terpenting program kita Yayasan Masjid Al Hidayah Modernland ini pada tahun 2023. Jadi program yayasan ini berdasarkan kepada 4 pilar, diantaranya yaitu sosial dakwah, kemudian pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Memang di bidang kesehatan ini mungkin baru tahun ini akan kita realisasikan. Nah mungkin saya bisa menjelaskan satu persatu dari mulai sosial dakwah ya gitu. Jadi sebetulnya pada tahun 2022 kita sudah menggandeng lembaga fundraising gitu ya. Jadi kita bekerjasama dengan Institut Fundraising Indonesia untuk meningkatkan zakat muzaki kita untuk berzakat di Masjid Al Hidayah ini. Nah, dengan Institut Fundraising Indonesia ini kita dibimbing, dibina bagaimana sih caranya menghimpun dana zakat, infak, sedekah, yang mana butuhnya untuk manfaatnya untuk dikembalikan lagi kepada khususnya di sini para ini ya fakir miskin, terutama di 8 asnaf ini kan yang kita salurkan. Nah kemudian untuk memberikan kepercayaan kepada para muzaki, kita juga di bulan November 2022 resmi bergabung menjadi mitra pengelola zakatnya Dompet Duafa ya. Yang mungkin bisa dilihat dari sini sertifikasinya, kita secara legalnya intinya kita sudah legal ya untuk sebagai pengelola zakat dari para muzaki. Nah yang mana dari hasil zakat tersebut akan kita salurkan kepada di samping ada program-program yang kita juga berdasar kepada 4 pilar tersebut. Di antaranya sosial dakwah. Jadi di tahun 2022 kita sudah mulai nih mengundang para dai-dai nasional, di mana
diantaranya Ustadz Babe Haikal, kemudian Agim, Mamah Dedeh juga pernah di kita, kemudian kemarin Ustazah Peggy Melati Sukma, dan hari ini terakhir yang Masya Allah ramainya luar biasa juga kita mengundang Ustazah Astri Info ya Pak ya, tadi ya, ya betul, saya itu. dengar beritanya tadi Iya. saya nonton Pak Astri Info ya hari kan ini ya. ya sangat menarik kan gitu tentang bagaimana mendidik anak Parentingnya, sebagai Pak, ya. masalah keluarga lah ya. Nah, di samping ada kajian nasional ini di Masjid Al Hidayah juga ada kegiatan rutin satu minggu itu di hari Senin ada kajian juga setelah ba'da zuhur, kemudian di hari Rabu ada majelis taklimnya untuk para ibu-ibu. Makanya ibu-ibu untuk khususnya di wilayah Kelapa Indah ini ya, di kompleks Modern Land ini, mari berbondong-bondong kita datang ke Masjid Al Hidayah, kita ramaikan, kita makmurkan masjid kita. Jadi jangan hanya masjidnya saja yang bagus, tapi harus dimakmurkan oleh jamaahnya gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya juga program kita ada santunan untuk kaum duafa. Nah, kita menyalurkan bantuan untuk kaum duafa dan lansia ya di sekitar wilayah masjid, terutama di Kelurahan Kelapa Indah. Tapi tidak fokus di Kelurahan Kelapa Indah aja sih. Tentunya kita di jalan-jalan juga kita salurkan, dan memang pada pemulung dan sebagainya yang memerlukan, ojol juga gitu yang memang kita temui di jalanan. Nah, kemudian ada juga santunan yatim. Kita ini memiliki 30 binaan 30 orang ya, 30 orang anak yatim yang kita bina. Mudah-mudahan insya Allah di masa mendatang mereka menjadi orang-orang yang berguna bagi agamanya gitu ya, bersama dia. Nah, kemudian yang kedua, pilar yang kedua itu pendidikan. Nah, insya Allah pada tahun ini kita ini berencana ya akan memulai sekolah madrasah ibtidaiyah, dia setingkat SD ya, setingkat SD, betul. Yang mana sebetulnya sih kita sudah ada yang formal itu kita sudah memiliki divisi pendidikan. Yang formal itu kita ada Rodatul Atfal atau TK ya, kalau di setara dengan TK. Setara dengan TK ya, yang muridnya cukup banyak. Sekarang itu dari tahun ke tahun terus berkembang karena memang di sekitar itu tuh masih kurang ya gitu sekolah berbasis agama. Berarti kalau untuk RA-nya memang udah berdiri dari lama ya Pak? Oh iya, itu berdiri lama, mungkin dari tahun kira-kira 2015 ya, kurang lebih dari 2015 itu sudah berdiri. Demikian juga dengan Madrasah Diniyah Takmiliyah, itu sekolahnya sore, tapi ada pagi juga, ada bagi beberapa yang memang yang sekolah formalnya ada di sore hari, maka dia ngajinya di pagi hari, tapi kebanyakan sih di sore hari ya gitu. Nah, tapi sifatnya itu masih informal. Nah, untuk menjadikan formal, makanya pada tahun ini Yayasan Masjid Al Hidayah Modern Land akan berencana membangun madrasah ibtidaiyah. Insya Allah dengan bantuan para donatur. Iya, kita memanggil juga para donatur. Mungkin nanti siapa tahu mau ya Pak ya, namanya kita cantumkan jadi sebuah kelas. Nah, atas nama berwakaf membangun madrasah ibtidaiyah ya. Nah, dari itu ya untuk para donatur, mari kita berwakaf untuk bersama-sama. Untuk dapat mewujudkan cita-cita Yayasan Masjid Al Hidayah ini membangun sekolah madrasah ibtidaiyah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang berbasis agama khususnya di wilayah sekitar Masjid Al Hidayah ya gitu, sehingga
apa ya, karena memang di wilayah itu wilayah Muslim tuh minoritas nih, kita tuh pengen apa ya, pengen kalau menyaingi sih mungkin belum bisa ya, karena mereka sudah lebih lama, tapi minimal ada misalkan dari warga kompleks yang apa yang ingin menyekolah anaknya ke sekolah yang berbasis agama khususnya Islam di sini. Nah, kita sudah dapat menyediakan gitu. Nah, mudah-mudahan mungkin 2-3 tahun ke depan kita sudah bisa membangun nih gedungnya. Tapi dengan fasilitas yang ada, tetap kita insya Allah pada tahun ini kita akan membuka pendaftaran untuk Madrasah Ibtidaiyah ini. Mungkin nanti para donatur dengan tim yang kita miliki, insya Allah kita sudah memiliki tim yang solid nih, dapat mendukung program kita ya gitu ya. Nah, untuk tapi kita tidak melupakan untuk sekolah yang lainnya nih, RA dan MDT tetap berjalan. Tapi ini sebagai apa, sebagai dukungan yayasan untuk masyarakat sekitar, maka dibuatlah lembaga sekolah yang lebih formal dan lebih berkualitas untuk warga sekitar dan yang memerlukannya gitu. Tapi tidak harus warga sekitar sih, kita harapkan malah lebih luas ya Pak ya. Karena di sini emang dari masjid ini saya lihat jarak MI lumayan jauh ya Pak ya, kalau warga-warga setempat daripada keluar jauh-jauh jalan, kalau misalnya insya Allah kita bisa buka, kita memfasilitasi mereka untuk lebih dekat lagi Madrasah Ibtidaiyah ini. Kemudian masih di pilar yang kedua itu pendidikan, kita juga memberikan beasiswa bagi yatim. Dari yatim yang kita bina saat ini 30 orang, ini sekolah masing-masing di luar nih, nggak bukan hanya siswa MDT atau RA saja, tapi sudah ada dari mulai tingkat SD, SMP, SMA. Mereka kita beri beasiswa lah gitu ya, beasiswa untuk ya minimal untuk ongkos mereka, jajan mereka. Kita kan ada yang sekolah di negeri mungkin ya tidak memerlukan biaya, tapi tetap kita support gitu untuk kebutuhannya mereka. Nah, kemudian di pilar yang ketiga itu ada ekonomi ya. Nah, kita program unggulan kita diantaranya nih adalah nama programnya sih M2M. Apa itu Pak M2M? Mustahik to Muzaki. Gimana sih Pak maksudnya? Mustahik to Muzaki itu tadinya mereka itu mustahik atau yang tidak beri bantuan, tapi yang kita harapkan itu mereka menjadi muzaki, memberikan bantuan. Yang memberikan, tadinya yang diberikan, tapi yang kita harapkan mereka nanti sudah bisa memberikan dengan bantuan untuk yang lainnya, dengan akadnya Qardul Hasan ya. Itu sifatnya sih bantuan bergulir ya gitu, karena itu secara tidak langsung mereka bisa membantu pelaku ekonomi mikro yang memerlukan modal. Secara tidak langsung mereka kan dengan dana bergulir ini bisa kelola, disalurkan kepada yang memerlukannya gitu. Adapun dananya itu dari dana zakat ya, dari zaki, lewat dana zakat asnafnya fakir miskin disisihkan untuk program Qardul Hasan tersebut. Yang mungkin yang pilar yang keempat ini kesehatan. Pada tahun ini sih kita berencana untuk mengadakan beberapa kegiatan sebetulnya nih. Di antaranya mungkin nanti kita ada sunatan massal ya, atau misalkan donor darah bersama, atau mungkin ada layanan cek darah, tensi dan sebagainya. Itu akan kita dulu sih memang pernah ada gitu, pernah di kita tuh program seperti itu ada, hanya saja mungkin karena situasi kemarin COVID dan sebagainya sempat terhenti.
kemudian ya mungkin insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa terlaksana kembali. Amin, Gitu. semoga. Itu mungkin program sekilas program Yayasan Masjid Al Hidayah Modern Land yang akan kita laksanakan di tahun 2023. Nah, di sini mungkin saya atas nama yayasan menghimbau untuk para donatur, para muzaki, ayo mari kita tunaikan zakat di Yayasan Masjid Al Hidayah Modern Land ini untuk lebih memberikan kepercayaan kepada para donatur dan muzaki, yaitu tadi kita tahun 2022 kemarin sudah bergabung menjadi mitra pengelola zakat Dompet Duafa. Mungkin ya itu mungkin bisa sekilas, mungkin tidak lengkap tapi minimal bisa sedikit menjelaskan program-program yang ada di Yayasan Masjid Al Hidayah Modern Land ini pada tahun 2023 gitu, Mbak. Jadi kenapa sih kita harus percaya zakat di sini? Karena kita udah menjadi mitranya Dede Dompet Duafa juga. Betul. Terus program-program kita tersedia nih, programnya banyak. Jadi nggak asal-asal aja asal zakat aja ya Pak ya. Jelas betul, kita itu jelas. ada program kesehatan tadi, Iya, pendidikan betul, dan yang M2M tadi sosial dan bahkan dakwah pun kita ada dananya tersendiri yang diberikan muzaki tadi ya Pak ya. Betul. Untuk dari mereka memberikan dana sedikit kita kumpulkan dan yang mengundang dai-dai nasional tadi. Tujuannya itu seperti itu. Jadi mengumpulkan jamaah itu kadang-kadang kan sulit kan. Sangat sulit sekali. Kita akui di dalam kondisi Masjid Al Hidayah ini dalam kondisi di wilayah yang minoritas sangat sulit. Betul. Untuk mengumpulkan jamaah itu, makanya kita melaunching itu program mengundang dai nasional. Semoga terus masjid kita tuh lebih meriah, lebih dikenal hidup juga dari lah, masyarakat. lebih dikenal oleh masyarakat luas gitu ya. Karena kan memang masjid itu bukan hanya untuk tempat ibadah, untuk tempat peradaban juga kan gitu kan. Sebagus-bagusnya masjid itu bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Jadi jangan masjidnya bagus tapi di sekitarnya masih banyak yang nggak makan. Iya. Kan buat apa masjid bagus-bagus tapi di lingkungan masih ada banyak yang nggak bisa makan. Mendingan buat mereka gitu. Makanya kita nih Yayasan Masjid Al Hidayah berusaha untuk terus meningkatkan pelayanan kepada jamaahnya, berusaha untuk berguna bagi lingkungan sekitarnya, pada umumnya di kota Tangerang ini gitu. Nah mungkin itu sih Mbak. Kalau untuk layanannya mungkin nggak semua mesti datang, mungkin kalau yang jauh-jauh mau bertanya tentang Islam atau yang mungkin yang mereka belum paham, itu ada layanan tersendirinya ya Pak ya, layanan Ada, online tersendirinya iya. ya? Boleh, nah itu nanti kita juga mungkin nanti Di bawah ini. Oh di bawah ya? Di bawahnya nih nanti. Ada nomor teleponnya di bawah ini. Iya, nanti Pak. boleh ada layanan konsultasi zakat, Iya, kan? layanan konsultasi masalah keluarga. Pokoknya apa aja deh, kita Boleh dikonsultasikan. insya Allah kita bisa melayani. Sampai untuk ketinggalan nih, kita juga ada program paguyuban kematian. Itu gimana Pak maksudnya Pak? Nah jadi paguyuban kematian itu kita nih misalkan kita menjadi anggota paguyuban kematian, nanti insya Allah dalam satu keluarga itu jika ada yang meninggal maka semua urusan pemandian sampai pemakaman itu kita yang urus gitu, dari pihak DKM kita yang urus gitu. Jadi hanya dengan menyisihkan 25.000 per bulan itu insya Allah semuanya sudah tercover gitu, dari mulai meninggal, pemandian sampai pemakaman. Itu 25.000 itu bukan satu kepala, tapi dalam satu keluarga, satu kakak ya. Ya yang menurut saya sih itu hanya 25.000 gitu, tapi manfaatnya besar sekali gitu. Ya gitu Mbak.
Berarti sedikit-sedikit sisihkan banyak manfaatnya buat orang lain, bahkan buat keluarga kita sendiri pun itu bermanfaat banget ya Pak ya. Iya, betul. Kita sisihkan Betul. sedikit dari sedikit. Iya. Ya, berarti teman-teman yang mau nitip zakat, coba atau layanan konsultasi syariah yang lainnya di Masjid Al Hidayah ini terbuka untuk semuanya. Terbuka untuk semua. Semuanya terbuka. Nanti nih di sini nih ada nomor rekeningnya nanti kita. Nomor rekeningnya tercantum di bawah ini beserta nomor layanan, layanannya. Nomor layanannya nanti mau layanan apapun, insya Allah kita menyediakan. Iya baik Pak. Kalau perusahaan biasanya palu gada, apa lu yang cari, gua ada. Kayak gitu dah. Kalau masih belum percaya kenapa harus berzakat ke kita, kita udah bergabung bersama menjadi mitra pengelola zakatnya Dompet Duafa tadi. Betul, itu kan sudah terpercaya, itu semua orang mungkin udah tahu lah apa Dompet Duafa itu. Sebenarnya kita laporan keuangan pun kita terbuka. Kalau memang nanti para jamaah atau muzaki ingin lebih detailnya, bisa nanti silakan datang ke kantor yayasan aja untuk minta laporan keuangan. Program-program yang kita jelaskan pun kita letakkan di media sosial kita ya Pak ya. Misalnya boleh di follow Instagram Masjid Al Hidayah, Al Hidayah, terus Facebooknya, Twitternya, bahkan YouTube-nya di subscribe lagi, dinyalain loncengnya kalau ada layanan-layanan. Mungkin Pak mereka pun dari Antangin, Cirebon, Poldanik, luar biasa sudah ini pun ya. Udah percaya Pak naruh sponsornya di kita karena ini mah bukan kaleng-kaleng nih. Udah dikenal banyak orang juga kan ada kayak Antangin, mie sedap mungkin apalagi kalau mie sedap kan semua orang pasti suka kalau makan mie gitu. Mereka aja percaya buat naruh sponsor, masa muzaki terdekat tidak percaya sama kita gitu. Betul, waduh ya luar biasa nih memang podcastnya Al Hidayah nih ya, teh hangat nih katanya namanya teh hangat, ini gimana nih? Iya Pak. Ya mudah-mudahan terus maju deh ya podcastnya dengan Yayasan Masjid Al Hidayah model lainnya, kita bisa lebih bersinergi dengan warga sekitar khususnya umumnya dengan berguna bagi kota Tangerang inilah gitu pada umumnya ya. Oke, terima kasih Pak Wisnu udah hadir hari ini di podcast Al Hidayah dan semoga lain waktu, lain kesempatan bisa hadir kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.